Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang ke-14 tentang kajian anti narkoba. Ya, tujuan pembelajaran untuk mahasiswa adalah mampu menjelaskan berbagai jenis narkoba dengan ciri-ciri dan bahayanya, dan menganalisis tentang peredaran narkoba di Indonesia pada masa kini dan dampaknya bagi kehidupan bangsa. Ya, kajian anti narkoba berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang meliputi adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 tentang RAN P4GN dan prekursor narkotika. Ada juga peraturan dari Kepala BNN RI nomor 03 tahun 2015. Ya, Presiden Republik Indonesia dalam musyawarah musrenbang Indonesia adalah darurat narkoba. Ini adalah potret permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba, melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Tidak hanya itu, Unit Nation Office on Drug and Crime atau disingkat juga dengan UNODC menyatakan bahwa negara kita masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba, khususnya metamfetamin bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Terkait daripada hal tersebut, ada sejumlah fakta dan data penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang harus diketahui, antara lain adalah berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Ya, mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27% di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkoba. Ya, oknum perempuan memiliki andil dalam peredaran narkoba dengan menjadi kurir karena lebih sulit untuk ketahuan laki-laki lebih banyak mengkonsumsi sabu dan ganja, sedangkan perempuan lebih menyukai opium. Para pecandu narkoba menghabiskan uang 72 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan obat terlarang. Daerah paling rawan peredaran narkoba adalah DKI Jakarta dan pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, yang memiliki banyak pelabuhan. Dan di Indonesia, orang yang terlibat dalam pengedaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana penjara 2 hingga 20 tahun, pidana mati, atau penjara seumur hidup, tergantung dari besarnya kasus. Sedangkan pecandu wajib mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun rehabilitasi sosial. Ya, salah satu bandar terbesar yang pernah ada di Indonesia adalah Freddy Budiman yang dihukum mati pada tahun 2016 lalu ya. Ia mengimpor 1,4 juta butir ekstasi yang berasal dari Cina, mendekam di penjara banyak tidak membuatnya kapok. Ia tetap menjalankan bisnisnya hingga 2013. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan peredaran daripada narkoba di lembaga pemasyarakatan atau lapas sulit untuk dihilangkan. Sebagai generasi muda, kita harus ikut serta dalam upaya memerangi narkoba. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri dengan menolak segala jenis obat terlarang tersebut. Kita harus bisa memerangi dari diri kita sendiri. Ya, ini ada ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2009-nya. Ada 5 permasalahan kebijakan narkoba di Indonesia. Kita harus ketahui, penegak hukum tidak melihat tujuan dan penguasaan pemilikan atau penyimpanan narkotika tersebut, apakah untuk digunakan, dijual, dikirim, dan lainnya. Celah ini kemudian dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memeras dan mengeksploitasi pengguna dan keluarganya. Ya, Undang-Undang Narkotika secara sengaja
mengaburkan bahwa penggunaan narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika merupakan konsep yang tidak jelas. Ya, konsep seperti ini menimbulkan semakin hilangnya hak pengguna untuk mendapatkan jaminan rehabilitasi. Di rehabilitasi di sini dapat diartikan sebagai pengobatan dan bukan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Badan Dunia WHO menyatakan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu kondisi kronikal relapsing disease, sehingga upaya yang paling tepat adalah pemulihan. Kebijakan narkotika saat ini tidak mau mengakui konsep pengurangan dampak buruknya penggunaan narkotika. Pemerintah sudah berusaha dengan mengadakan kampanye. Ya, ini adalah ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2009. Yang kita ketahui adalah beredarnya jenis narkoba baru ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu ditangani dengan baik. Jenis narkotika yang tidak tercantum dalam Single Convention on Narcotic Drug tahun 1961. Ini adalah NPS atau ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2019. Ya, kita ketahui ini proaktif substansi atau NPS. Beberapa jenis NPS yang sudah terdeteksi oleh BNN dimasukkan ke dalam jenis narkoba. Jenis narkoba internasional 74 jenis NPS beredar di Indonesia. Jumlah ini hanyalah jumlah yang berhasil ditemukan. Bisa jadi jumlah yang masuk ke Indonesia lebih dari jumlah tersebut. Ya, 66 jenis NPS telah diatur dalam Permenkes 20 tahun 2018. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika. 8 jenis NPS belum diatur ke dalam Permenkes. Di Indonesia, penyalahgunaan NPS sama dengan penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan NPS juga dapat menimbulkan ancaman kesehatan, psikologis, dan ancaman lainnya. Ada juga ancaman kejahatan siber. Jenis dan metode ancaman siber security. Ada juga perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Jenis dan metode ancaman cyber security, setelah mempelajari apa itu cyber security dan cara penerapannya, pastinya akan penasaran bagaimana metode ancaman cyber security yang ada, bukan golden prize. Ini adalah suatu keuntungan dalam membahas beberapa jenis dan metode cyber security. Ada 3 jenis ancaman cyber security. Ada cybercrime. Singkatnya, cybercrime adalah kejahatan siber yang menargetkan sebuah sistem dan jaringan komputer. Di sini komputer digunakan sebagai alat dan juga target dari kejahatan tersebut. Cybercrime terjadi saat hacker menggunakan sebuah perangkat untuk mengakses dan mencuri informasi pribadi, bisnis, maupun pemerintah untuk keperluan pribadi. Umumnya informasi dan data yang didapatkan melalui kejahatan cybercrime ini akan dijual secara online atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah cyber attack. Ini adalah jenis dan 3 ancaman dalam cyber security ya. Ada cyber attack. Pada dasarnya cyber attack adalah bagian dari cybercrime atau kejahatan siber. Bedanya cyber attack umumnya melibatkan kepentingan politik dan organisasi. Kejahatan cyber attack dilakukan untuk mengumpulkan informasi rahasia sebuah organisasi, mendapatkan dan mencuri data sensitif hingga mengambil alih sistem. Ada juga adalah cyber teroris. Teroris sama seperti cyber attack, kejahatan cyber teroris
menargetkan organisasi politik melalui teror seperti ancaman, provokasi, dan intimidasi online. Siberteroris umumnya dilakukan untuk menimbulkan kepanikan dan ketakutan dalam skala besar. Ya, ini adalah agar hacker bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bentuk kejahatan siber teroris pun beragam, mulai dari pencurian data, pengambil alih sistem, serangan malware, penghapusan data, dan lain sebagainya. Ada juga 5 metode ancaman cyber security, malware, ransomware, phishing, brute force attack, dan spoofing. Ya, ini adalah tentang cyber security. Klasifikasi penyalahgunaan narkoba. Jumlah pemakainya 979.000 jiwa, pecandu suntik 33.000 jiwa, teratur pakainya rutin 776.000 jiwa, dan pecandu non suntik. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan secara pekerja 59%, pelajar 24%, populasi umum 17%. Ya, ini karena pekerja sudah bisa menghasilkan uang sendiri ya, jadi cukup besarnya sebesar 59%. Ya, narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis orang. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan baik sintetis maupun semi sintetis. Ya, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, sampai dengan golongan 3. Ada psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Ya, kalau psikotropi dibedakan adalah 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, sampai dengan 4. Ini adalah zat adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya adalah minuman alkohol, zat inhalasi, nikotin, maupun rokok. Ya, ini adalah jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Ganja, sabu, dan ekstasi. Ini adalah bentuk-bentuknya ya. Bentuk ganja seperti apa, bentuk sabu seperti apa, dan ekstasi. Ini seperti berupa permen. Ini adalah contoh narkoba. Ada contohnya adalah heroin, kokain, ganja, sabu, ekstasi. Ini adalah jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf. Ada juga proses ketergantungan narkoba, mau bergaul dengan pemakai narkoba, segan menolak teman, toleransi atau pemakaian sosial. Ada kebiasaan, puncaknya adalah tahap ketergantungan, atau bisa sakau, kerusakan pada organ tubuh, dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ini adalah ciri-ciri fisik, berat badan mulai turun drastis. Ya, ini mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Ini adalah ciri-ciri fisiknya. Ini adalah ciri-ciri pelaku, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutin lainnya. Sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri uang di rumah, sekolah, atau tempat pekerjaan, dan menggadaikan barang berharga di rumah. Ya, selalu merasa kehabisan uang. Ya, ini adalah waktunya di rumah, kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat sepi lainnya. Ini adalah ciri-ciri dari pelaku. Ya, sering mengalami mimpi buruk, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan,
mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi, sering menguap, sering berbohong, dan ingkar janji dengan mengakibatkan ada beberapa kerusakan pada banyak kurus sekali. Ya, ini adalah mengakibatkan tangannya seperti ada luka-luka yang basah ya, seperti penyakit diabetes. Ada juga inilah akibat daripada penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah suatu pola perilaku di masa sekarang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafsa pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafsa. Ya, ini adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Terhadap 4 jenis obat yang paling sering digunakan, halusinogen, depresan, stimulan, dan opioid. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan nafsa dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan nafsa, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri. Pasien yang telah mengalami kecanduan nafsa tidak akan terjerat tindak pidana. Ya, ada beberapa fase dalam gejala penggunaan nafsa. Keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain. Seiringnya berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkan. Ya, ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada setiap orang, tergantung keparahan dari jenis nafsa atau narkoba yang digunakan. Apabila nafsa yang digunakan adalah heroin dan morfin opioid, maka gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebih, sulit tidur, dan juga sering menguap. Sedangkan untuk apabila nafsa yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa diantaranya adalah depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu akan meningkat, mengalami mimpi buruk, dan terasa sangat nyata, lambat dalam beraktivitas. Ya, ini adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, bisa secara pribadi atau diri sendiri, baik dalam lingkungan. Penyebabnya bisa dari keluarga dan juga dari kelompok atau sindikat. Ya, strategi dan kebijakan maupun strategi dan program penggiat daripada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tengah pandemi ini. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi, hal tersebut dipertegas dengan pernyataan yang menetapkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Kejahatan narkoba dilakukan secara terorganisir dengan cakupan yang luas, yang bekerja dengan rapih dan sangat rahasia. Oleh karena itu, kejahatan ini harus ditangani secara intensif melalui dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen
masyarakat. Ya, kita ketahui munculnya narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS turut menambah tantangan dan hambatan dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba. Sering dengan hal tersebut, maka Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui strategi dan program memperdayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotika atau P4GN. Sebagaimana kita diagungkan dalam tema Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2020 yang lalu, serta mengajak para penggiat P4GN agar tetap aktif guna menekan angka kematian, penyalahgunaan, serta peredaran narkotika.